Tapi guys, yang namanya perselingkuhan itu nggak akan pernah puas dengan pasangan sendiri. Itu udah kayak tabiat. Mau gimana pun pasangan kita, mau sesabar, mau secantik, mau seganteng, mau sebaik, mau selembut apapun, kalau dia nggak puas dan nggak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki, ya udah. Hola netizen yang tercinta, rumah tangga Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda tengah menjadi topik perbincangan netizen yang berbakti karena ketahuan selingkuh dengan suami Lady Nayawan, Randy Kairnet. Perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah kemudian dikaitkan dengan Raffi Ahmad yang merupakan sang kakak. Tidak sedikit netizen yang terhormat menyenggol masa lalu Raffi Ahmad yang juga sempat diisukan terlibat skandal dengan Mimi Bayu dan Ayu Ting Ting. Publik lantas menyoroti sikap anak-anak Ami Kanita yang memiliki 3 orang anak yaitu Nisha Ahmad, Raffi Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah. Netizen yang berbakti menilai bahwa tenarnya Syahnaz Sadiqah saat ini disebabkan oleh skandal atau kabar negatif. Beberapa netizen yang tercinta menyindir prestasi yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Syahnaz Sadiqah. Publik bahkan menyebut keluarga tersebut sebagai keluarga red flag. Selain itu, netizen yang terhormat lainnya juga menyenggol Alshad Ahmad sebagai sepupu dari Raffi Ahmad. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Keluarga besar Raffi Ahmad kembali membuat heboh. Kalau kemarin ada Alshad Ahmad, sepupunya Raffi Ahmad, sekarang giliran adik kandungnya Raffi Ahmad sendiri, yaitu Syahnaz Sadiqah. Syahnaz ini digosipin selingkuh sama lawan mainnya di FTV, namanya Randy Karjanet. Pada akhirnya dipublish sama istrinya si Randy Karjanet sendiri. Yang ternyata ini sudah terjadi 1 tahun yang lalu perselingkuhannya. Selain mereka berselingkuh pada 1 tahun yang lalu di saat istrinya Randy Karjanet lagi hamil, ternyata si Randy Karjanet ini sampai mentato wajahnya Syahnaz itu di badannya. Belum cukup sampai di situ. Ternyata si Syahnaz beliin si Randy Karjanet itu iPhone 11 dan mereka sempat chatan di aplikasi Gojek. Dan mirisnya ternyata suaminya si Syahnaz sendiri tuh juga udah tahu dan dia maafin Syahnaz itu berkali-kali. Nah ini dia akhirnya di-spill sama istrinya si Randy Karjanet. Chatannya si Syahnaz sama si Randy Karjanet sendiri itu kayak gini di aplikasi Gojek. Ada bahasa dadah suami aku, love you so much. Maksudnya nih suami orang jadi suami aku. Netizen yang awalnya meragukan si JJ, suaminya si Syahnaz, akhirnya sekarang plot twist. Bukti-bukti yang di-up sama istrinya si Randy Karjanet ini membuktikan bahwa Syahnaz yang sudah melakukan perselingkuhan itu berkali-kali. Banyak banget netizen yang menyayangkan perselingkuhan dari Syahnaz karena kalau dilihat-lihat kan suaminya si JJ itu kan orangnya baik dan lembut banget ya. Udah gitu sayang banget sama si Syahnaz. Tapi guys, yang namanya perselingkuhan itu nggak akan pernah puas dengan pasangan sendiri. Itu udah kayak tabiat. Mau gimana pun pasangan kita, mau sesabar, mau secantik, mau seganteng, mau sebaik, mau selembut apapun, kalau dia nggak puas dan nggak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki, ya udah. Dan si Syahnaz ini bukan orang pertama yang melakukan perselingkuhan di antara keluarganya. Ngakak aku baca berita, ada selingkuh gaya baru yang lagi tren. Selingkuhnya pakai aplikasi ojol. Pinter banget ya, cerdas banget gitu. Kalau misalkan selingkuh pakai WhatsApp itu kan cepat terendus ya. Tapi ini pakai aplikasi ojol. Bener-bener brilian, cerdas ya. Aduh, keren-keren sih untuk Nana sama Randy ya. Wow. Sebenarnya ini istrinya itu udah tahu sejak Juli 2022 ya. Sabar banget nih istrinya. Hanya aja kok keduanya tidak mau menyudahi perselingkuhan ini. Jadi kesel nih istrinya si lady itu. Akhirnya dipublish lah itu chattingan-chattingan masalahnya di aplikasi ojol itu. Ampun, pinter banget ya. Sampai bikin tato setengah badan di punggung si Randy-nya itu. Saking cintanya sama Nanas gitu. Suami Nanas ganteng ya. Tapi ya begitulah. Namanya manusia tidak akan pernah ada puasnya. Ya Randy juga ganteng sih ya. Aku juga ganteng loh, tapi gangguan telinga. Yo, aduh, sampai bingung loh aku baca-baca berita itu sampai ya Allah, kok ada ya orang secerdas ini menutupi. Tapi itulah pinter-pinternya orang tidak akan pernah bisa menutupi yang namanya satu kesalahan itu pasti suatu saat nanti bakal kebuka seperti itu ya. Ya sebenarnya bukan urusan kita, hanya saja lucu aja gitu baca-baca berita itu sampai heran banget kok bisa ya, bingung. Speechless aku. Wow, luar biasa. Mantap lah pokoknya ya. Keren. Jangan ditiru tapi, oke? Hey guys, trending topik nih. Syahnaz, adiknya Raffi Ahmad, diduga berselingkuh dengan ini. Oke, biasa lawan mainnya nih guys di FTV nih ya. Namun mereka ini kan semua sudah sama-sama punya pasangan ya, punya anak dan sebagainya. Sampai bucin katanya di badan cowoknya itu ada gambar Syahnaz dan sebagainya. Wow, sebagai istri gimana tuh perasaannya? Ada-ada aja ya kalau orang lagi bucin gitu ya.
Guys, perselingkuhan itu biasa terjadi buat orang-orang yang merasa kurang dihargai oleh pasangannya, ya. Kedua, juga dia merasa diabaikan oleh pasangannya. Lalu ada rasa balas dendam, barangkali pernah pasangannya juga melakukan itu dan akhirnya dia melampiaskan kepada pasangan yang sekarang, seperti itu ya. Tidak adanya keintiman di dalam rumah tangganya tersebut. Dan yang paling fatal yaitu dia tidak punya rasa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Ya, benar nggak nih? Nah, terlepas dari itu semua, ini saya nggak tahu ya, ini mungkin settingan atau apa supaya beritanya up lagi dan sebagainya ya. Namun kalau sudah sampai bertato permanen dengan seperti itu, saya rasa itu dipertanyakan juga ya gitu loh. Namun guys, seseorang yang melakukan perselingkuhan itu terkadang terjadi oleh kedua belah pihak, bukan satu pihak ya guys. Karena yang namanya selingkuh itu berinteraksi guys. Kalau tidak ada respon dari salah satunya, nggak mungkin ada terjadi hubungan tersebut. Bener nggak? Nah, jadi kalian juga udah paham ya. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Namun kita harus berpikir ya, jangan sampai anak tuh jadi korban lagi gitu loh. Kasian lah gitu, karena keegoisan. Ini juga bagian dari keegoisan masing-masing orang tua ya. Keegoisan tersebut bisa menjadi atau terseret anak-anak menjadi korban nantinya gitu, korban berita nanti. Kalian ini kan artis ya, jadi pasti berita itu akan muncul dan terus menjadi mahma pemberitaan gitu, dan akhirnya nanti mempengaruhi psikologis anak. Itu aja sih yang saya jaga gitu ya. Tolong ya, bagi orang-orang yang berselingkuh nih, terutama artis, diperhatikanlah masalah ini. Jangan egois, hanya hawa nafsu yang dikedepankan, tapi perasaan dan psikologis anak tidak diperhatikan. Oke? Salam Lita Gading. Astaga, bertahun-tahun gue pakai aplikasi Gojek dan gue baru tahu kalau aplikasi ini bisa dipakai buat chatting. Gue tadinya nggak percaya dong ya kalau aplikasi ini benar-benar bisa dipakai buat chatting. Dan akhirnya gue suruh cewek gue, coba dong chat ke gue di aplikasi Gojek, bisa nggak sih? Akhirnya cewek gue coba buat chatting di aplikasi Gojek dan ternyata bisa dong. Lihat deh nih, sih bisa dong buat chattingan ternyata. Gila, bertahun-tahun gue pakai aplikasi ini dan gue baru tahu sekarang. Gue pikir itu bisa buat chatting cuma kalau kita lagi order aja gitu, order sesuatu gitu. Ternyata nggak order pun bisa, lo lihat tuh. Saran gue buat aplikasi Gojek, fitur ini tuh harus direview lagi deh. Gue takutnya banyak pasangan-pasangan di luar sana yang overthinking sama pasangannya, dan akhirnya mereka itu pada uninstall aplikasi Gojek lo deh. Coba deh, kalau nggak karena Sanas, gue nggak bakal tahu sih kalau aplikasi Gojek ini bisa dipakai buat chattingan. Serius, kalau kalian gimana? Kalian udah tahu kalau aplikasi Gojek ini bisa dipakai buat chattingan? Bener nggak sih kalau selingkuh itu adalah sifat yang menurun secara genetik? Kayaknya lagi ramai banget ya soal isu perselingkuhan di kalangan selebriti. Lagi baca-baca komen netizen soal perselingkuhan di kalangan selebriti, terus nemu salah satu komen kayak gini nih. Lalu benarkah bahwa selingkuh itu bisa diwariskan pada keturunannya? Dilansir dari penelitian PLOS ONE, ternyata setiap orang itu terlahir dengan gen D4 polymorphism atau disingkat dengan DRD4. Ini adalah cheating gen atau gen perselingkuhan. Gen DRD4 berperan dalam produksi hormon dopamin, sedangkan yang menentukan bakat perselingkuhan seseorang itu adalah varian dan ukuran dari gen ini. Selain itu, cheating gen lain yang berperan adalah arginin vasopressin. Gen ini membentuk rasa percaya dan empati seseorang. Nah, salah satu varian dari gen ini disebut berpotensi menjadi gen selingkuh. Menurut penelitian ini juga, 63% kecenderungan selingkuh pada laki-laki diturunkan secara genetik, sedangkan pada wanita sekitar 40%. Selain gen, tentunya ada juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa selingkuh. Gimana BMers, kalian percaya nggak sih kalau selingkuh itu bisa diturunkan secara genetik? Dan sekarang mereka telah membuktikannya. Awalnya sih acting ya kan, lama-lama jadi beneran betulan. Apaan tuh beneran betulan? Lo tau nggak beneran betulan? So they prove about what they act in drama. I don't know what it's called about. I just call it drama to be reality. They do something like cheating and etc. I don't know.
They know about what they do and what will they get right now. This is the problem, the huge problem that they get. So you have to face it, Shahnaz and Jarnait. You did some good acting and you did some good reality.